Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Majumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram telah kelompok kami buat. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Jadi, use case diagram ini menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, di use case diagram ini terdapat beberapa aktor seperti masyarakat, petugas, dan admin. Lalu ada beberapa use case, yaitu yang pertama ada registrasi. Dalam registrasi ini, masyarakat dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akses ke aplikasi. Lalu terdapat login. Di login ini, semua aktor seperti masyarakat, admin, dan petugas harus login untuk mengakses fitur dalam sistem. Lalu yang kedua ada kelola data petugas. Di kelola data petugas ini, admin memiliki hak untuk menambah, mengedit, atau menghapus data petugas dalam sistem. Lalu ada kelola data masyarakat. Seperti sama halnya dengan data petugas, di sini admin dapat mengelola data pengguna yang telah mendaftar. Lalu ada input pengaduan. Nah, di input pengaduan ini masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan melalui sistem. Terus ada lihat data pengaduan. Lihat data pengaduan, masyarakat dapat melihat status pengaduan yang telah mereka ajukan. Lalu ada verifikasi dan validasi. Verifikasi data validasi. Verifikasi data validasi ini untuk admin yang bertugas memverifikasi laporan pengaduan sebelum diteruskan ke petugas. Lalu ada memberikan tanggapan. Di memberikan tanggapan ini adalah petugas yang akan memberikan respon solusi terhadap pengaduan yang telah diverifikasi. Lalu ada generate laporan. Petugas dapat membuat laporan berdasarkan data yang telah ditangani, dan juga admin. Lalu ada logout. Jika semua pengguna lalu ada logout. Di logout ini semua aktor dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi. Lalu diagram yang kedua ada data flow diagram. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem, termasuk proses-proses utama atau entitas yang terlibat. Nah, di DFD ini terdapat beberapa entitas seperti masyarakat, admin, dan petugas. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur proses yang ada di DFD. Yang pertama itu ada registrasi dan akses. Masyarakat melakukan registrasi untuk mendapatkan akses ke sistem. Lalu sistem akan memproses registrasi dan memberikan izin akses. Jika sudah, lalu ada alur pengaduan. Masyarakat yang sudah memiliki akses dapat mengajukan pengaduan. Nah, seperti sini, seperti memberi pengaduan. Jika sudah, data pengaduan akan masuk ke sistem untuk diproses. Lalu ada verifikasi dan validasi. Admin menerima pengaduan dan melakukan verifikasi serta validasi. Memberikan verifikasi dan validasi. Jika sudah diverifikasi, maka pengaduan akan dikirimkan ke petugas untuk ditindaklanjuti. Lalu ada tanggapan. Petugas akan memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diverifikasi. Tanggapan akan dikirim kembali ke masyarakat melalui sistem. Lalu jika sudah memberikan tanggapan, maka akan tercetak riwayat tanggapan ke admin. Sini admin dapat melihat data verifikasi, data akses, dan data tanggapan. Lalu di sini juga admin akan membuat laporan di generate laporan. Di sini ada IRD. Entity Relationship Diagram adalah model yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dalam suatu sistem, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas.
Jadi yang di sini terdapat beberapa entitas dan atributnya. Yang pertama itu ada user, ada entitas user atau pengguna. Nah, di user ini memiliki beberapa atribut seperti ID, role, nama, nick, email, profil picture, nomor telepon, dan password. Lalu di sini juga terdapat entity pengaduan. Pengaduan ini terdapat beberapa atribut seperti ID, judul, isi pengaduan, foto, user, kategori ID, dan lokasi ID. Lalu ada kategori. Di kategori ini terdapat atribut seperti ID dan nama. Lalu ada juga lokasi. Di lokasi terdapat atribut nama dan ID. Lalu ada satu lagi entitas, yaitu entitas tanggapan. Di tanggapan ini terdapat beberapa atribut seperti foto, pengaduan ID, tanggapan, dan user ID. Lalu selain ada entitas dan atribut, di sini juga terdapat relasi dari entitas pengaduan ke kategori. Satu pengaduan hanya memiliki satu kategori, tetapi satu kategori memiliki banyak pengaduan. Lalu pengaduan yang direlasi ke lokasi. Satu pengaduan hanya terjadi di satu lokasi, tetapi satu lokasi bisa memiliki banyak pengaduan. Lalu pengaduan ke tanggapan, yaitu one to many, yaitu satu tanggapan bisa menerima banyak tanggapan dari petugas. Lalu ada user yang relasinya ke tanggapan. Nah, itu adalah one to many. Satu user dapat memberikan banyak tanggapan. Ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas ke dalam sistem, termasuk atribut dan metode yang dimiliki setiap kelas serta hubungan antar kelas. Yang pertama, terdapat kelas dan atributnya. Yang pertama itu ada kelas user. Nah, di kelas user ini memiliki beberapa atribut seperti nama, nick, email, nomor telepon, password, role, dan profil picture. Lalu ada pengaduan. Pengaduan ini memiliki beberapa atribut seperti ID, kategori ID, lokasi ID, user ID, judul ID, isi pengaduan, dan foto. Lalu ada tanggapan. Tanggapan memiliki beberapa fitur seperti ID, pengaduan ID, user ID, tanggapan, dan foto. Lalu terdapat kategori, yaitu dan juga memiliki beberapa atribut seperti ID dan nama. Lalu ada lokasi, atributnya itu ID dan nama. Nah, lalu di sini terdapat beberapa hubungan antar kelas seperti user ke pengaduan. Nah, jadi satu user bisa membuat banyak pengaduan. Lalu pengaduan ke kategori, yang dimana pengaduan hanya memiliki satu kategori, tapi satu kategori bisa punya banyak pengaduan. Lalu ada pengaduan ke lokasi. Seperti kategori, satu pengaduan hanya terjadi di satu lokasi tertentu. Lalu terdapat pengaduan dan tanggapan. Suatu pengaduan bisa menerima banyak tanggapan. Lalu user ke tanggapan. Seseorang atau petugas bisa memberikan banyak tanggapan ke user. Lalu yang terakhir terdapat activity diagram, yaitu activity diagram adalah menggambarkan alur proses dalam sistem, terutama bagaimana pengguna, admin, dan petugas berinteraksi untuk menangani pengaduan masyarakat. Di activity diagram terdapat beberapa aktor seperti masyarakat, admin, dan petugas. Lalu sini saya akan menjelaskan tentang alur proses dalam diagram. Yang pertama yaitu proses dimulai dengan masyarakat dengan menginput laporan pengaduan. Lalu admin menerima dan memverifikasi
laporan. Jika pengaduan tidak valid, maka akan ditolak dan masyarakat akan diberikan informasi. Jika pengaduan valid, maka akan dikirimkan ke petugas. Lalu jika petugas sudah menerima pengaduan dan melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu jika petugas sudah menindaklanjut pengaduan, selanjutnya petugas akan memberikan tanggapan terkait pengaduan tersebut. Lalu masyarakat akan menerima tanggapan dan dapat melihat hasil tindak lanjut dari pengaduan yang telah diajukan. Selesai.